Radatus Sholihah yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang didukung oleh Duktur dan Dilre. Insya Allah, Ana Ummu Musa Tahil Amir Maretan siang hari ini bertugas sebagai moderator. Insya Allah kajian kita siang hari ini akan diisi oleh Teteh Inayah Nurlia Roza, ST MBA, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita siang hari ini. Tema yang akan disampaikan oleh beliau adalah andai ini Ramadan terakhirku. Ikhtiar memaksimalkan ibadah dari sudut pandang holistik. Masya Allah. Sebelum kajian dimulai, seperti biasa, Ana bacakan dulu tata tertib kajian kita. Yang pertama, peserta wajib masuk room 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk ke ruang Zoom. Yang ketiga, peserta wajib menjaga suara ustazah dan narasumber dari laki-laki ajnabi. Yang keempat, peserta dilarang merekam suara narasumber saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, peserta dapat menyalakan mikrofon saat ketika sesi tanya-jawab. Yang ketujuh, peserta juga bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Yang kedelapan, peserta dianjurkan untuk mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Yang kesembilan, harap bertanya sesuai dengan isi materi yang disampaikan dan gunakanlah adab yang baik. Yang terakhir, jika ingin meninggalkan ruang Zoom sebelum kajian selesai, silakan menuliskan izin di kolom chat. Ya, Tayyip, untuk mempersingkat waktu, Ana langsung serahkan saja ke Teteh Inayah. Silahkan, Teteh. Iya Teh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua? Masya Allah, ini puasa hari ke-14 ya. Uh, Masih aman nggak puasanya? Mungkin bisa chat di kolom chat, biar sambil nyemangatin. Pada puasa nggak ini semuanya? Insya Allah, hari ini kita akan sharing andai ini Ramadan terakhirku. Jadi tema ini sengaja saya ambil karena qadarullah akhir apa ya pertengahan tahun lalu tuh habis lahiran. Nah, terus rasanya setelah itu ada beberapa kejadian yang Ana sempat sakit dan sakitnya tuh lumayan lumayan menyakitkan di badan rasanya. Cuman harapan terbesar Ana tuh ya Allah mudah-mudahan Ana dikasih kesempatan lagi untuk sampai ketemu di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah ijabah, alhamdulillah berarti semoga kita bisa maksimalkan Ramadan yang sekarang ini biar lebih semangat lagi. Nah, untuk teman-teman yang badannya sehat, mungkin dengan ilmu pengetahuan yang teman-teman dapat pada hari ini bisa lebih memaksimalkan Ramadan teman-teman sehingga ilmu duniawi itu tidak hanya digunakan untuk pengetahuan dunia saja, tapi ada manfaatnya sampai di akhirat nanti. Nah, Bismillah. Em, ini Ana akan coba sajikan bahwa kaidah pengobatan badan itu dalam kesehatan Arab klasik ada tiga. Yang pertama adalah hifdzul sihah, yaitu menjaga kesehatan. Yang kedua adalah al-himyah atau menjaga dari perkara yang menyakitkan. Dan yang ketiga adalah istifroh. Istifroh al-mawadi al-fasad, mengosongkan dari materi yang rusak. Dan yang hifdzul sihah ini menjaga kesehatan itu ada dalilnya di dalam surat Al-Baqarah 184 yang sebenarnya
untuk beberapa orang diperbolehkannya tidak berpuasa itu juga sebagai anugerah dari Allah. Jadi untuk menjaga dirinya ketika sakit atau saat safar itu tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan. Maka ketika kita mendapatkan ilmu-ilmu dunia yang bisa menambah kesehatan kita, ternyata bisa kita manfaatkan untuk akhirat kita. Nah, kita coba pelajari insya Allah pada hari ini. Ini adalah materi pertama adalah tentang puasa bagi ibu hamil dan menyusui atau yang punya defisiensi. Bagaimana orang-orang yang punya defisiensi itu? Ciri-cirinya ada banyak. Biasanya mereka kelingan ketika puasa, kelingan, terus kalau pagi itu kedinginan rasanya. Terus sampai jam-jam sekarang nih, jam-jam 1 tuh biasanya udah mulai nggak bisa banyak aktivitas, kadang ada yang sesak, ada yang pusing, ada yang perih perutnya. Nah, itu kondisinya punya defisiensi. Maka sebenarnya mereka ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena tubuhnya masih belum stabil atau dalam kondisi yang sakit. Nah, beberapa penyakit atau beberapa kondisi defisiensi ini, contohnya anemia, ini tidak bisa diperiksa oleh kedokteran modern karena anemia yang terjadi pada ibu pasca melahirkan dan itu kondisinya adalah apa namanya yang terjadi pada gangguan limpanya, tidak hanya anemia secara hemoglobin saja. Nah, itu tidak bisa diperiksa di kedokteran modern, tapi bisa diperiksa di TCM atau kedokteran holistik dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Namun, bila orang-orang tersebut ingin tetap berpuasa, contohnya ibu hamil dan menyusui yang tetap ingin berpuasa dan merasa dirinya mampu, maka ada beberapa catatan yang saya sarankan di sini karena juga saya pernah melewati masa-masa di mana saat itu saya berpuasa, saat menyusui, saat hamil, dan juga saat tandem keduanya. Nah, makanya ketika dulu saya memilih tidak berpuasa, lalu saya berpuasa beberapa tahun belakangan ya, 4 tahun kira-kira, itu dalam kondisi hamil, melahirkan, lalu menyusui dan hamil lagi, lalu melahirkan lagi, menyusui. Nah, ini tuh beda-beda kondisinya. Jadi makin ke sini, alhamdulillah dengan sedikit ilmu ini, sudah lumayan membantu untuk bisa tetap beribadah meskipun dalam kondisi yang defisiensi gitu. Jadi ya harus memang dari sebelum Ramadan harus dipersiapkan dengan baik. Nanti mudah-mudahan tahun depan kita bisa ada materi kelas sebelum bulan puasa datang. Nah, di antaranya yang sudah bagi yang sudah terlanjur ya, ini bisa menjaga asupan makanan, fokus pada makanan nutrien dense food saja. Jadi mengurangi tepung-tepungan, mengurangi nasi, gula, karena fokusnya adalah pada sesuatu karbohidrat yang prosesnya lambat gitu. Jadi biar biar makannya itu bisa bertahan lama, makanan itu bisa diserap tubuh tuh bertahan lama. Nah, lalu mempelajari dan juga praktekkan pola nafas baik, itu yang dimaksud pola nafas baik ini tujuannya adalah karena sebenarnya tubuh kita, meskipun tubuh kita ini tubuh fisik, kebanyakan orang hanya taunya makanan saja, tapi ternyata ada hadis yang menyatakan bahwa makan itu perut kita itu tidak hanya berisi oleh makanan saja, tapi juga berisi oleh makanan, air, dan juga udara. Nah, ini saya praktekkan, fokusnya adalah tujuannya untuk mengolah dari makanan yang sudah masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, lalu digunakan sebagai energi. Jadi sebagian tubuh manusia itu tidak bisa mengolah energi itu langsung. Nah, apalagi orang yang punya stagnasi. Stagnasi itu contohnya ya dia ada benjolan atau ada apa ya tidak lancar. Jadi cirinya kalau lagi menstruasi itu keluar sedikit-sedikit, terus berhenti, terus besoknya keluar lagi. Nah, itu orang-orang yang punya stagnasi. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu atau tadi orang yang punya defisiensi itu harus ada upaya dari tubuh untuk mengolah makanan yang ada di dalam sel dan dipanaskan dengan bahan bakar oksigen.
Nah, caranya adalah dengan mempraktekkan pola nafas yang baik, yaitu dengan pola nafas Buteyko atau pola nafas Wim Hof Breathing. Nah, ini nanti bisa dicari di YouTube ya, cara panduannya. Cuman saran saya untuk yang Wim Hof Breathing ini dicarinya Wim Hof Breathing panduan bahasa Indonesia. Lalu nanti bisa download aplikasi Wim Hof Breathing, nanti di situ bisa langsung di off-kan suaranya. Jadi hanya sekali aja nonton di YouTube untuk tahu gimana sih, baru setelah itu nanti di aplikasi bisa kita atur sendiri. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah dia akan memaksimalkan area pernafasan atau respiratory alkalosis, nah nanti akan mencapai pada posisi hipokapnia. Nah, posisi hipokapnia ini udara itu akan masuk lebih banyak ke dalam tubuh. Jadi dia posisi O2-nya itu, oksigennya itu jauh masuk ke dalam tubuh lebih banyak. Berbeda dengan orang-orang yang kita nafas biasa, kayak kita nafas biasa kayak gini kan kita nggak pernah menghela nafas yang panjang ya. Bisa menghela nafas yang panjang itu kalau diingatkan. Nah, dalam Wim Hof Breathing ini kira-kira akan berlangsung dalam 3 ronde. Itu akan diatur tarikan nafasnya. Jadi lebih ke instruksi. Videonya tuh lebih ke instruksi. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas sampai perut mengembang. Masuk ke dalam dada, hembuskan sampai perutnya terasa seperti ada gelombang. Tarik nafas lagi, hembuskan. Jadi tarik nafasnya juga bebas, bisa lewat mulut, bisa lewat hidung. Nah, fungsinya adalah memasukkan udara sebanyak-banyaknya sehingga tadi energinya itu bisa terbakar dan kita ada tambahan kekuatan. Nah, ini em, bisa dipraktekkan untuk kemudahan kelancaran puasa kita. Lalu yang ketiga adalah kita tahu diri, tidak memaksakan, dan juga mempelajari berbagai cirinya dari apa sih itu kondisi-kondisi pada kehamilan dan menyusui yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, eh, ini sering banget masih banyak yang DM saya, bagaimana hukumnya, nanti mungkin bisa bisa konsultasi lebih lanjut dengan Ustazah. Namun ada yang perlu diketahui adalah beberapa perbedaan dari eh, hukumnya. Ada yang ketika dia itu khawatir akan diri dan janinnya, sama khawatir akan janinnya saja, atau khawatir akan dirinya sendiri saja. Maka tidak semuanya butuh fidyah dan tidak semuanya butuh kodok gitu. Jadi sudah terbagi-bagi di sini. Nah, ini lalu ada juga catatan untuk resiko-resiko pada bumil yang sebaiknya tidak berpuasa itu seperti apa. Jadi dilihat itu dari kondisi urinnya, apakah masih pipis meskipun dalam kondisi berpuasa. Kalau tidak pipis atau sangat kuning air air urinnya, terus juga eh, tanda-tanda distres yang muncul seperti takikardia, hipotensi, kedinginan, menggigil, tadi keliengan, atau dehidrasi, itu harus segera mempertimbangkan kembali keputusan untuk berpuasa, terutama pada TM1. Sedangkan pada TM2, ketika muncul gejala muntah, dehidrasi, hipotensi, nah ini juga perlu dipertimbangkan lagi dan diperbaiki pola asupannya sehingga bisa misal mau berpuasa sudah lebih siap seperti itu. Nah, em, ini adalah beberapa tips dari saya ketika kemarin menjalankan posisi harus menyusui, ingin menyusui karena memang feel-nya beda gitu ketika ketika bisa menyusui meskipun dalam kondisi hamil dan melahirkan, tapi saya bisa menyusui itu rasanya tuh bahagia banget gitu dan kayak lebih berkah aja hidupnya. Nah, pasti juga banyak ibu-ibu di sini yang menginginkan hal serupa. Tapi dalam kesehatan tadi harus tahu diri, harus dilihat benar-benar dan memang harus mempersiapkan sendiri. Karena kondisinya saya akan menyusui, maka dari awal itu tidak hanya menyiapkan latihan secara kalau kalau kita ya biasanya kalau mempersiapkan Ramadan kan hanya mempersiapkan makanan aja. Nah, tapi ada persiapan untuk seorang ibu menyusui itu dari ASI perahnya. Kalau saya dulu nyiapin dan mengukur kira-kira ASI perahnya ini nanti ketika dedek bayinya ini pas saya kondisi puasa itu harus berapa kali ya saya nyusuinnya. Nah, itu saya siapkan dari awal. Jadi itu bisa lebih membantu untuk mengurangi keluarnya energi lebih banyak dari dalam tubuh.
Terus kita juga atur asupan cairan-cairan yang NDF yang masuk ke dalam tubuh, cairan nutrients dense food. Maksudnya apa itu nutrients dense food? Maksudnya adalah untuk satu kali minum, kalau orang lain minum itu tapi posisinya lebih lebih banyak gulanya, lebih banyak pewarnanya, pengawetnya, otomatis akan lebih memberatkan tubuh dibandingkan minuman-minuman yang tidak dengan pewarna, pengawet dan sebagainya. Lalu yang lebih bernutrisi juga lebih bermanfaat. Contohnya saat ini minyak ya. Kalau untuk yang sudah hijrah hidup sehat, minyak kelapa itu 50.000 itu udah berasa mahal. Nah, tapi kalau beli telo, telo itu kayak lemak dari sapi, itu 50.000, itu sudah mengandung lebih banyak mineral. Jadi, kalau dikatakan 50.000 bisa buat beli yang mana, itu lebih NDF untuk yang telo tadi. Terus juga untuk menahan nafsu makan memuncak atau menahan rasa lapar lebih besar, itu kita bisa masukkan banyak lemak baik berupa minyak zaitun, memasak pakai VCO, dan juga minyak hewani. Terus gunakan setiap kuah itu dengan bone broth dan meat stock, tapi bukan dengan air. Nah, nanti ada bisa dicari minimal 100 itu minimal 100 ml sehari itu untuk dikonsumsi juga. Lalu juga atur waktu tidur dan aktivitas bayinya. Nah, ini beberapa catatan tambahan bahwa posisi itu menentukan prestasi. Jadi, kalau setelah kita em, setelah kita sahur, qadarullah kan karena masih menyusui itu ada aja ya adik bayinya ikut bangun, terus kita masih harus mendampingi adik bayi untuk tidur lagi. Nah, kalau tidak bisa menemani sambil duduk, maka disarankan untuk tidur itu sambil miring ke kanan. Karena manfaatnya tidur miring ke kanan itu ya memang kita mengikuti sunnah Rasul. Cuman ada beberapa manfaatnya secara kesehatan yang mungkin bisa menambah keinginan kita untuk melakukannya dan juga memperbaiki kesadaran kita, di antaranya mengurangi beban jantung, membantu lambung beristirahat, dan juga memberikan waktu istirahat untuk otak kiri. Lalu kemudian dimaksimalkan untuk duduk saat makan itu sambil duduk tawaruk. Jadi kalau duduk di lesehan itu tidak duduk sambil bersila atau duduk seperti duduk hanya di atas betis. Nah, itu disarankan tidak seperti itu, tapi duduk dengan tawaruk. Ini ada gambarnya ya, contoh duduk tawaruk. Ini tujuannya adalah lambung tidak tertekan dari arah depan oleh bumi dan dari arah belakang oleh pembatas yang memisahkan antara perangkat pencernaan dengan pernafasan. Karena semua syaraf-syaraf itu berhubungan dari mulai perut sampai ke ujung kaki. Lalu juga kita bisa ambil pesan bahwa lebih baik tidak makan sambil bersandar. Nah, ini ada fungsinya. Jadi fungsinya ini untuk menghalangi perjalanan makan alami dari alurnya, karena kalau kita bersandar itu otomatis nanti dia lebih lebih nggak tegak ya kondisi kondisi punggungnya. Nah, ini sesuai juga dengan hadis Nabi, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Lalu yang kedua adalah menghambat turunnya makanan ke perut dan menekan perut sehingga tidak terbuka sempurna untuk mengolahnya. Hmm. Lalu untuk pola saat berpuasa itu saat waktu sahur kita berniat karena dari jam 1 sampai 2 itu yang bekerja itu adalah organ liver. Nah, untuk memahami fungsinya, maksudnya organ-organ apa, itu tuh em, ada di, sebentar ya, qadarullah saya terlewat. Nah, ada namanya siklus sirkadian. Jadi tubuh kita bekerja sesuai dengan bagaimana organ-organ tubuh itu juga bekerja. Nah, pada kondisi malam itu ada organ-organ. Kenapa Allah memfasilitasi kita dengan siang dan malam? Karena ada manfaatnya, yaitu ketika malam sebagian organ bekerja terutama pada kondisi detox
dan juga kondisi regenerasi sel. Nah, tadi kalau kita lihat ya dalam posisinya, Pak Tutan cowok, Pak Tutan cewek. Nah, pada kondisinya itu berniat jam 1 sampai 2 itu organ liver. Kita mulai dari bangun tidur, adab bangun dilakukan. Jadi 3 adab bangun ya. Pertama adalah membaca doa, karena ketika kita bangun itu setan masih mengikat kita dengan 3 ikatan. Maka untuk melepasnya bisa dilakukan dengan membaca doa setelah bangun tidur, lalu berwudu, lalu kemudian sholat. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah minum air hangat. Jadi bukan minum minuman yang dingin atau yang suhunya tidak hangat, karena itu sangat berbeda dengan kondisi tubuh kita, terutama di bagian dalam perut. Nah, ketika kita memaksakan minum minuman yang dingin, ada beberapa kondisi di mana kita diminta untuk minum bukan minuman yang dingin, karena seperti kita habis tawaf. Nah, itu kan kita minum air zam-zam. Nah, disarankan untuk minum air zam-zamnya itu yang not cold. Begitupun juga ketika habis berolahraga, ketika habis bertubuh, ketika habis apa namanya keluar di udara yang panas, nah itu disarankan untuk minum minuman yang tidak dingin. Itu adalah karena ketika posisinya dingin, tubuh itu akan menyerapnya itu lebih sedikit. Lalu juga kondisi syaraf-syaraf yang ada di dalam lambung itu dalam posisi yang sudah bersiap. Nah, ketika ketemu suhu yang dingin, mereka akan kaget dan juga kemudian menjadi lebih tegang. Jadi lebih keras kerjanya, sehingga misal kalau kita mau makan, makannya itu harusnya mengeluarkan asam lambung cuman sekian sekian gram, nah yang dikeluarkan itu jauh lebih banyak sehingga akan mengganggu pencernaan. Nah, itu manfaatnya. Lalu ada waktu-waktu yang sesuai. Nah, waktu berbuka itu kita gunakan untuk menyiapkan diri. Makanya ada momen di mana sebaiknya sebelum berbuka itu kita berdoa, karena untuk menjaga ketenangan, dan itu adalah ketenangan ini ternyata ketika kita berdoa ini tidak hanya mengisi layer spiritual kita, tapi juga mengisi sampai ke sumsum tulang, karena disitulah esensi sebenarnya, esensi dari apa yang kita masukkan ke dalam diri kita, baik itu ucapan, eh, makanan, minuman. Nah, itu disegerakan itu di posisi jam kerja organ ginjal, yaitu sampai kira-kira jam 6. Nah, eh, lalu makanan yang disarankan adalah rutop. Ya, nah, ini nanti disesuaikan dengan tipe-tipe tubuh juga. Nah, kita perbanyak makan sayur dan protein hewani, hindari makanan banyak menu, minuman alkali, makanan yang bikin dehidrasi atau seperti olahan tepung dan roti, makanan pedas, makanan gula sederhana, makanan yang mengikat angin atau sifatnya lembab, seperti tepung-tepungan itu sifatnya lembab, terutama untuk tubuh yang defisiensi. Nah, hindari minuman es, minuman yang sifatnya diuretik atau air kelapa itu tidak untuk semua orang. Jadi mungkin aku tuh mau NDF Mbak, tapi kan NDF tuh katanya harus yang sehat-sehat. Nah, aku mau minum air kelapa, tapi kok habis berbuka pakai air kelapa malah jadi keliengan. Nah, itu karena sifat air kelapa sendiri itu adalah diuretik. Dia langsung mengeluarkan apa ya, langsung menyebarkan energi yang ada dari dalam tubuh kita, dari atas ajak turun ke bawah. Nah, ketika kondisinya lagi kosong, apalagi orang yang defisiensi, maka tidak punya sesuatu untuk disebarkan. Maka tubuhnya belum siap, jadi ketika dikasih air kelapanya di awal saat berbuka, itu justru membahayakan. Nah, untuk orang-orang seperti ini bisa minum air kelapa setelah 1 jam setelah makan berbuka. Nah, saya izin sebentar ya. Terus apa? Mau itu
Afwan nggih Uma. Nah, sebentar anak yang satu. Nah, teknik makan kurma itu juga tergantung dari tipe tubuh masing-masing. Jadi ada yang dikunyah langsung, ada yang lebih baik direbus sarinya untuk diminum sesuai dengan jenis tubuhnya. Nah, ini adalah masalah-masalah berpuasa yang mungkin selama ini teman-teman hanya menganggapnya ya udah karena kemarin qadarullah nggak terbiasa berpuasa, maka sekarang ada muncul masalah-masalah ini. Padahal saat kondisi kita berpuasa itu sama saat ketika kondisi kita hamil. Jadi kondisi berpuasa itu kondisi tubuh kita lagi ngerjain ujian gitu. Jadi sedang dimaksimalkan tugas-tugasnya, fungsi detoksnya dimaksimalkan, fungsi pencernaannya dimaksimalkan, dan fungsi-fungsi lainnya di dalam tubuh juga dimaksimalkan. Maka ketika kita punya PR selama 11 bulan ini, punya PR, ternyata PR-nya malah makan makanan yang memberatkan tubuh dan sebagainya, itu maka akan muncul keluhannya lebih dahsyat di saat berpuasa. Contohnya adalah puasa itu malah kedinginan. Nah, kalau waktu puasa tuh malah kedinginan, kayak menggigil rasanya, terus kok kayaknya tuh ngilu-ngilu ya. Dingin itu belum tentu kayak kedinginan doang, tapi orang yang sifatnya sakit yang dingin itu sampai nyeri-nyeri otot dan nyeri-nyeri tulang itu sifatnya dingin. Nah, itu butuh nutrisi yang tepat, yang sifatnya menghangatkan dan pola gerak seperti stretching itu agar tidak kekurangan. Nah, terus ada juga yang terjadi puasa malah ngantuk, terutama saat habis makan sahur. Nah, ini terjadi karena jenis makanannya itu tinggi gula. Jadi justru melemahkan jantung, lalu lemah juga sistem cernanya. Nah, nanti mungkin bisa direvisi lagi pola makannya, dipilih misal kalaupun sama-sama nasi, tapi eh, lebih dimasukkan biji-bijian yang lain, kayak bisa dicampur sama jagung, nasinya itu nggak nasi semua gitu, atau bisa lebih diperbanyak sayurnya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum terbiasa. Terus juga ada yang saat sahur makan kurma itu jadi sesak. Nah, itu tidak jangan mudah untuk menyalahkan kurmanya. Jadi bukan kurmanya yang salah, tapi perhatikan keseluruhan polanya dari bangun tidur, sahur sampai tidur lagi. Lalu ada juga yang body clock-nya itu kacau saat itikaf. Nah, ini perlu perhatikan polanya, termasuk kondisi tempat saat itikaf itu eh, kalau terlalu dingin, maka tubuhnya akan makin lebih dingin lagi dan makin kosong. Jadi perlu menjaga unsur panas tubuh dalam kondisi yang stabil, baik itu nutrisi maupun pikiran yang harusnya menguatkan energi jantung sebagai pusat panas tubuh bagian atas. Ibarat matahari itu sebagai pemanas bumi. Maka kalau mau itikaf, misal suami kita tipe tubuhnya itu dingin, itikaf itu bisa dibekali dengan tumbler yang isinya bukan kopi, karena ini makin diuretik dan makin mendinginkan, tapi bisa dengan jahe-jahean dan juga madu, dan ditambah juga dengan habatus sauda. Nah, itu sangat bagus untuk menjaga stamina dan juga menjaga unsur panas di dalam tubuh. Lalu gelombang tenang dan stabil di malam itikaf ini juga bisa menguatkan energi jantung meskipun suhu yang dingin. Nah, ini perlu memperhatikan kemampuan tubuh masing-masing. Untuk sebagian perempuan, terutama perempuan yang belum pulih 2 tahun setelah masa melahirkan, itu bisa mengganti polanya. Jadi setelah sholat Isya itu kajian, bisa nonton kajian dulu, lalu sholat tarawih di jam 1 sampai 3 malam. Nah, itu diakhirkan sholatnya. Jadi tarawihnya itu nanti aja gitu. Benar-benar tidur lebih awal karena ketika kita sholatnya itu di jam liver bekerja, itu akan ada penguatan energi di sana. Nah, semoga kita bisa kembali dalam kondisi yang fitrah di bulan ini. Terus ini ada beberapa catatan yang mungkin akan bila dilakukan bisa memaksimalkan kondisi tubuh kita tetap fit,
Contohnya adalah minum 3 kali nafas, seperti bagaimana Nabi minum. Nah, fungsinya itu sebenarnya apa sih ketika kita tadi ya, baru buka puasa, kadang-kadang udah yang haus banget, terutama anak-anak. Nah, ini perlu diingatkan pelan-pelan. Nak, tahu nggak kalau Nabi itu minumnya itu nggak langsung cepet-cepet kayak gitu loh, tapi pelan-pelan. Tahu nggak maksudnya apa? Itu ada tujuannya. Jadi, sedikitnya udara yang masuk bersama minuman itu sebenarnya akan mencegah penyakit kembung atau masuk angin. Lalu orang yang minum itu akan merasakan lezatnya minuman kalau perlahan-lahan. Terus apa namanya? Yang demikian itu lebih segar, lebih nikmat dan lebih mengenyangkan. Janganlah meminum sepuasnya dalam sekali nafas. Bahkan ini disebutkan oleh Bukhari dalam hadis riwayatnya nomor 5631. Lalu minum itu baiknya sambil duduk atau sambil berdiri ya Mbak. Nah ini kan suka ya kadang kita diundang buka puasa bersama, rame-ramean, qadarullah datangnya juga telat, pas atau habis kajian sebelum berbuka, kok ya dapat minumannya pas lagi posisi berdiri. Nah sebenarnya eh, Nabi juga pernah minum lalu minum dengan berdiri, tapi tidak sering-sering. Jadi hanya pernah satu kali, sesekali itu ketika pernah datang ke Zam-Zam saat orang memberi minum, lalu beliau minta minum dan disodorkan timba. Beliau kemudian minum dengan berdiri. Tapi sebenarnya ada sisi negatif minum dengan berdiri, yaitu tidak menghilangkan dahaga secara maksimal. Justru kita ingin terus-terusan minum. Yang kedua, airnya itu tidak menetap di perut. Jadi karena ketika kita minum, liver itu yang bertugas sebagai manajernya. Dia akan membaginya langsung kepada anggota tubuh lain karena posisinya saat itu lambungnya juga setengah berdiri. Nah, yang ketiga, air turun itu dengan tajam dan cepat ke perut. Nah, ini dikhawatirkan akan mendinginkan panasnya organ di dalam perut dan juga merusaknya. Nah, ini maka lebih baik untuk menjaganya dengan cara duduk. Terus, ketika tidak langsung minum saat makan, habis makan, buru-buru minum, itu juga ada manfaatnya. Karena faidah lambung kita itu berbentuk J ya. Jadi, fungsinya itu ketika makanan masuk, lambung bekerja dengan mengeluarkan enzim untuk mencerna makan secara kimiawi. Nah, kalau minuman ini masuk, makanan yang tadi datang itu belum selesai terdorong turun, maka bisa jadi tersedak dan kemudian terdorong secara paksa ke perut. Nah, makanan yang masuk ini kalau didorongnya dengan air dingin akan masuk ke undigested food. Jadi makanannya itu justru tidak terserap yang tadinya udah berusaha makan pakai ayam yang bagus, tidak digoreng, dipepes, terus juga udah berusaha makan yang sehat-sehat. Tapi kalau tata cara kita minumnya aja ternyata mengganggu fungsi-fungsi dari organ, maka makanan itu tidak bisa terserap dengan maksimal. Nah, di sana, di daerah lambung dan usus ini, itu bakteri akan membludak dan cacingnya bisa terlalu banyak gitu. Nah, ini ada yang tadi saya sebutkan, waktu-waktu yang disarankan agar tidak langsung minum itu adalah sesudah olahraga, saat lelah, saat hubungan suami istri, setelah itu sesudah dan sebelum makan, sesudah makan buah-buahan karena tadi ya enzim dari buah-buahan itu kan enzim-enzim dari raw food ya, makanan yang baik yang dari mentah-mentah maka disarankan untuk menunda sejenak. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kurma. Jadi, ada banyak orang Islam yang milih buka puasa, udah tahu bahwa ada hadisnya pakai kurma. Ada juga yang em, berusaha untuk sahur pakai kurma, bahkan tidak sudah mampu untuk tidak makan apapun lainnya selain dari kurma, tapi ternyata nggak tahu kurma apa sih yang tepat untuk tubuhnya gitu. Nah, ada beberapa macam kurma yang ada di pasaran itu terbagi jadi 3. Jadi buser itu adalah kurma yang masih eh, sebenarnya masih ada yang lebih kecil-kecil lagi ya. Tapi kalau buser itu buah kurma yang telah membesar dan menjadi segar.
biasanya disebut kurma muda. Sifatnya ini rasanya masam, lalu juga rutop, buah kurma yang telah matang sebelum mengering. Nah, rutop ini punya beberapa bentuk. Terus ada juga tamer. Tamer itu biasanya yang pasti adalah yang jenis seperti kurma ajwa ya. Nah, em, kenapa sih kok kita itu disarankan untuk sahur dengan tamer dan berbuka dengan rutop? Karena pada fase buah kurma rutop, itu kalau dikonsumsi itu rasanya manis. Jadi kandungan vitaminnya itu tinggi, tapi sebagai sumber energi itu udah siap pakai gitu. Dan itu masih relatif lebih rendah dibanding kurma tamer. Jadi tidak mengganggu naik turunnya glukosa secara instan. Nah, orang-orang yang punya masalah insulin resistance, terus tuh craving, susah kontrol nafsu makan, sering kelaparan, nggak mudah kenyang, itu biasanya karena makannya itu tinggi gula. Jadi untuk tinggi gula itu bukan berarti gula ya, tapi tinggi gula itu juga karbohidrat instan itu tubuh itu membacanya sebagai gula. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini disarankan makan dengan yang rendah gula atau bisa cari referensi seperti low carb diet. Tidak harus semuanya itu vegan, tapi bisa juga masih pakai protein, tapi karbohidratnya itu diganti menjadi low carb diet. Jadi yang lebih lama digestingnya. Nah, terus pada fase buah kurma tamer, kalau untuk yang sahur, kita kalau dikonsumsi itu menyediakan sumber energinya itu lebih tinggi gitu. Jadi glukosanya lebih tinggi. Nah, kandungan vitamin C-nya juga sudah lebih rendah. Jadi tadi ya, dipakainya lama. Kalau yang rutop bisa cepat memulihkan kondisi tubuh gitu. Jadi makanya kita minum makan itu hanya untuk menegakkan tubuh saja. Kita cukup makan beberapa rutop udah siap lagi buat sholat gitu. Karena ada kandungan vitamin C yang mengembalikan imun tubuh. Jadi bisa langsung siap buat sholat. Nah, itu adalah di antara kenapa alasannya kok kalau sahur itu lebih baik dengan tamer atau kurma kering dan ketika berbuka dengan kurma basah atau berbukanya dengan rutop. Lalu ada juga eh, praktisi kesehatan yang mengkampanyekan bahwa kalau makan itu lebih baik makanan-makanan yang lokal food, jangan yang impor-impor. Nah, kurma itu kan impor gitu. Itu gimana gitu. Nah, sebenarnya kurma itu adalah buah yang berkah gitu. Dan buah pohon ini tuh bisa dimakan kapanpun, baik waktu siang dan malam, musim dingin dan musim panas. Hanya saja Allah menciptakan tempat-tempat yang baik untuk menanam pohon kurma itu tidak di Indonesia. Jadi kita mencoba untuk mengkonsumsi kurma karena memang manfaatnya tadi sudah kita pelajari dan juga membangun konsep sebab sebagai bentuk tawakal. Jadi niatnya harus diluruskan memang untuk mengikuti Rasul dan mencari ridho Allah dengan ikhtiar yang semampu kita. Gitu. Jadi dan perlu memperhatikan lagi jenis-jenis kurma yang baik, yang tanpa pemanis. Jadi kalau mau beli kurma, terutama di pasar, itu bisa dipegang dulu. Nah, terus kita bawa air itu loh, air gelas itu. Nah, itu kita pegang nih kurmanya. Pak, izin ya, pegang ya. Terus nanti kita celup nih tangan kita yang bekas megang itu. Kalau kerasa gula dan kerasa lengketnya itu nggak normal, nah itu biasanya memang diberikan pemanis untuk menjaga keawetannya. Berbeda dengan kurma yang memang sudah kualitasnya baik atau dia tidak diberikan pemanis. Nah, bagaimana dengan olahraga selama puasa? Ini juga ada banyak salah kaprah dalam kehidupan muslimah saat ini ya, terutama ada beberapa kelas-kelas olahraga yang membangun kebiasaan, ayo kita olahraga bersama sebelum berbuka. Nah, karena qadarullah saat-saat puasa dengan tidak berpuasa itu kan berbeda ya. Kalau kita sebagai muslimah yang baik itu tahu faedahnya membaca doa sebelum berbuka itu harusnya kita manfaatkan dengan maksimal, tapi qadarullah karena kelelahan berolahraga, terus harus menyiapkan makanan untuk keluarga, akhirnya kondisi
berdoa itu tidak khusyuk atau tidak semaksimal mungkin. Nah, makanya kalau bisa dihindari olahraga berkelompok selama bulan puasa. Nah, waktu yang terbaik adalah sore hari menjelang berbuka di jam 16. Jadi kalau memang diniatkan hari itu mau olahraga, lebih baik dari siang sudah menyiapkan apa yang akan disajikan kepada keluarga. Nah, karena kita butuh waktu untuk pemulihan juga ya. Jadi lama olahraga itu disesuaikan dengan tipe tubuh dan tidak semua tubuh tuh olahraganya sama. Ada yang tipe tubuh panas, dia bisa cocok dengan kardio, contohnya jalan kaki, atau sepeda statis, tapi ada juga yang tipe tubuhnya itu defisiensi, yang tadi baru melahirkan, atau masih hamil, atau memang tubuhnya ada chronic disease, itu fokus pada repetisi dengan beban yang ringan. Jadi bebannya ringan, masih 1-3 kilo, tapi di repetisinya yang dimaksimalkan. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa berolahraga, nanti bisa tetap di beban-beban yang berat, namun repetisinya dijaga agar tidak terlalu sering. Nah, manfaatnya kenapa kita tetap harus berolahraga selama berpuasa? Karena selagi kita membakar, tubuh berusaha mendetoks ya. Tubuh berusaha mendetoks, lalu banyak sampah-sampah terbakar. Sebenarnya, tubuh kita itu berat badannya berkurang, namun ketika kita juga kekurangan massa otot, maka kemungkinan sholat kita akan juga terganggu karena lemahnya otot-otot yang ikut tergerus, dan tidak dilatih kekuatannya. Maka untuk menjaga kekuatan otot, mengubah sisa energi menjadi massa otot itu dibutuhkan olahraga. Nah, jangan juga menghindari, kita juga coba untuk menghindari olahraga yang terlalu sore, yang seperti saya sebutkan, mengganggu waktu berdoa, dan juga diukur gitu olahraganya. Olahraga yang sebenarnya dibutuhkan dalam kesehatan Arab klasik itu hanya sampai wajah memerah aja. Jadi nggak harus sampai yang keringetan banyak, nggak perlu memperhatikan teman-teman atau selebgram atau muslimah lain yang upload story dengan kalori yang terbakarnya meskipun puasa aku tetap bisa bakar kalori sekian ratus gitu. Nah itu em, yang kita takutkan, yang sudah terjadi ya. Teman-teman Ana yang tetap berolahraga dan dipaksakan membakar kalori itu lebih banyak, otomatis dia akan meminta intake makanan yang lebih besar. Apalagi setelah berpuasa, biasanya kondisi tubuh dan kondisi pikiran itu tidak terlalu tenang, maka segala tuh bisa dimakan. Semuanya terlihat lebih indah, gorengan enak, nggak apa-apa lah, sehat lah, kan ada tahunya, kan ada sayurnya, akhirnya tetap beli tahu isi yang goreng, nggak apa-apa lah, sehat lah, apa namanya, eh, cilor kan pakai telur walaupun digoreng gitu. Nah, jadinya semuanya boleh, tapi kalau kita wajahnya hanya sampai memerah, tubuh masih bisa tenang, otak masih bisa tenang, memikirkan makanan-makanan yang memang tepat hanya untuk dimakan dan tidak overeating gitu. Jadi cukup minumnya, cukup makannya, tidak berlebihan. Lalu tubuh juga, kita juga nggak membayar utang tuh terlalu besar kepada tubuh setelah habis berolahraga. Nah, lalu ini adalah materi tentang quantum physics. Quantum physics kita belajar tentang bagaimana cara tubuh bekerja sesuai dengan organ-organnya yang terangkum dalam circadian rhythm. Nah, ternyata Allah menciptakan malam dan siang itu ada fungsinya. Jadi di jam-jam tertentu ketika kita melakukan tidur dengan nyenyak, tubuh kita akan dibawa pada suhu tertentu. Nah, ini ada suhunya ya. Jadi ketika setelah di jam 20 sampai di jam 6 pagi, itu suhu tubuh itu dalam kondisi yang dingin. Nah, ketika selanjutnya itu suhu tubuh itu menghangat lalu memanas. Nah, maka kita perlu upayakan untuk makan malam sebelum jam 20. Jadi kalau makan, sebaiknya polanya makan sebentar, sholat, baru makan malam besar, baru setelah itu sholat yang panjang, karena memang setelah makan disarankan untuk bergerak, jalan kaki 100 langkah atau sholat agar makanan itu bisa tercerna dengan baik. Nah, ketika lapar malam-malam di sini setelah habis sholat tarawih, baiknya ngapain, Mbak?
baiknya bisa minum minuman rimpang-rimpang atau bisa makan cemilan-cemilan yang seperti buah yang diserapnya itu cepat, telur, kacang-kacangan, dan sebaiknya. Nah, karena ini adalah saat kalau kita paksakan makan berat kayak nasi padang, martabak, setelah jam 20, maka kondisi tubuh itu sudah dingin. Ketika tubuh itu suhunya sudah rendah, maka tidak ada efek termal, tidak ada efek panas. Ibaratnya gini, teman-teman mau masak makanan di atas kompor, tapi kompornya nggak dinyalain. Nah, apakah makanannya itu bisa hancur, bisa terserap oleh tubuh? Maka tidak gitu. Jadi karena kondisinya sudah dingin, tubuh itu sudah tidak bisa mencerna makanan. Gerakan ususnya juga sudah lambat. Nah, maka efek termalnya ini tidak bekerja untuk mengolah makanan dan akhirnya bila dipaksakan tubuh menjadi gemuk. Nah, yang kedua adalah tidak tidur setelah sahur. Waktu sahur adalah waktu yang di sini ya, di lowest body temperature di jam-jam setengah lima, jam 5. Nah, karena kita tidur setelah sahur, posisinya kita masih membutuhkan makanan untuk dicerna. Nah, suhu tubuh dalam posisi yang hangat setelah makan. Makanan butuh panas untuk bisa dicerna. Tidur itu membuat tubuh kita dingin, mendinginkan tubuh, melembabkan tubuh. Sedangkan udara di luar juga sudah dingin. Maka kalau kita double-double, tubuh itu makin lembab. Akhirnya posisinya ada beberapa orang yang punya masalah dengan suara berdahak, batuk, akhirnya malas seharian karena terlalu lembab. Nah, itu akibat dari perbuatan dirinya sendiri yang tidur setelah sahur. Nah, karena saat tidur sebelum duha juga, itu tubuh belum selesai memproses makanan, cairan asam lambung sangat mungkin untuk kembali ke tenggorokan dan menyebabkan GERD. Seperti itu, nggih. Lalu yang slide ini adalah tentang bantuan blue light. Ini adalah upaya untuk menyiapkan 10 malam terakhir ya. Nah, blue light di sini akan memaksa mata bekerja seolah-olah dianggap siang hari. Jadi kalau kita lihat HP itu kan mata kita langsung on ya, sama kayak anak-anak. Anak-anak itu kalau ditunjukin HP itu langsung on meskipun dia ngantuk. Nah, itu karena dopamin itu diproduksi oleh tubuhnya. Hormon dopamin itu diproduksi oleh tubuhnya. Mereka senang, mata mereka seperti diberi makan oleh cahaya. Tapi ini jangan diikuti karena ketika ada kemungkinan brain rot kalau dikasih HP itu bisa berbahaya. Nah, maka gunakan layar untuk menyimak kajian atau membaca Quran di HP.
Insya Allah ini materi terakhir. Nah, kita akan berusaha memaksimalkan blue light untuk kebutuhan itikaf kita. Nah, jadi ketika itikaf itu kan kendalanya suka malam itu masih ngantuk ya. Nah, ketika masih ngantuk, sebisa mungkin kita langsung buka HP gitu. Jadi buka HP itu, lihat HP itu kan lebih baik enggak ya dalam kondisi hari-hari karena kita ingin berusaha sesmooth mungkin, tapi dalam kondisi itikaf untuk menjaga kita biar lebih cepat dan lebih on, itu bisa pakai bantuan blue light. Nah, kita pakai bantuan blue light untuk menjaga kita on. Nah, tapi hati-hati jangan dibuka untuk buka WA, untuk buka Instagram, untuk scrolling-scrolling dan sebagainya kecuali untuk memang hal yang bermanfaat. Nah, tapi kita bisa buka HP kita untuk buka aplikasi ayat atau Quran Tadabbur atau menyimak kajian di jam-jam yang memang untuk menjaga kita waktu waktu itikaf. Nah, gitu. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya itu si hormon ini tadi melatonin itu akan bekerja naik dan turun sesuai dengan eh, waktu malam. Nah, kalau lagi siang itu maka yang naik adalah kortisolnya. Nah, ketika kortisolnya ini kita paksa malam itu ketika sudah tenggelam matahari, kita ini tidak apa namanya? Ketika tenggelam matahari kita masih banyak buka HP, terus lampu-lampu di rumah terlalu nyala lampunya sebelum tidur juga terlalu nyala lampunya. Nah, kemungkinan tidur kita tidak akan cepat, tidak deep sleep, tidak cepat, lalu juga eh, tidak nyenyak karena kortisol kita masih tinggi. Nah, maka upaya yang bisa dilakukan adalah mematikan lampunya. Mematikan lampu, mematikan HP. Nah, lalu untuk memaksa hormon melatonin yang bekerja. Tapi kalau dalam kondisi itikaf nanti berbeda lagi. Nah, cara kerjanya adalah kita pelajari dulu apa itu yang dimaksud dengan circadian zones. Jadi kan tadi kita belajar tentang circadian rhythm ya, pola kerja tubuh sesuai dengan organnya. Nah, otak kita itu sebenarnya bekerja dipengaruhi oleh 10% makanan dan 48% dari cahaya. Dan pengaruhnya itu lebih besar dari gadget, screen, dan lampu. Maka coba teman-teman perhatikan kalau lagi ke Indomaret atau ke em, toko-toko yang besar, yang matahari dan mall-mall itu sebisa mungkin lampunya itu seterang-terangnya. Nah, fungsinya adalah untuk memberikan hormon kesempatan hormon-hormon dari otak itu untuk bekerja dalam kondisi yang aware gitu. Jadi ketika lagi bekerja maksimal, mereka itu mudah untuk diimpuls, mudah untuk ada impulsif buying. Jadi kalau lagi di matahari udah lampunya terang, terus ada tulisan diskon, wah itu langsung nyala tuh otaknya ibu-ibu. Nah, kenapa cara kerjanya seperti itu ya? Karena begitulah otak kita itu bekerja. Maka dalam di rumah itu sebisa mungkin lampunya itu ada settingannya. Kalau kita tidak punya qadarullah dalam rumah yang posisi lampunya hanya satu di tengah, maka eh, kalau bisa diupayakan punya lampu tidur. Jadi kalau sudah menjelang malam, anak-anak diajari bahwa ada hadisnya untuk meredupkan lampu, mematikan lampu sebelum tidur karena fungsinya untuk tidur yang lebih baik. Nah, seperti itu. Lalu toxic light ini juga akan mempengaruhi kita. Nah, circadian ini, circadian zones ini, itu adalah artinya adalah waktu di mana light reseptor di mata, kulit, dan tubuh itu lebih sensitif pada blue light. Jadi itu terjadi 6 sampai 7 jam sebelum lowest body temperature atau 90 menit sebelum daily wake up time dan juga 4 jam setelahnya. Nah, sedangkan circadian dead zone itu adalah waktu di mana light reseptor di mata, kulit, dan tubuh itu tidak akan bereaksi pada blue light. Jadi di luar jam ini, di luar dari jam 6 jam sebelum LBT dan 4 jam, jadi 10 jam ya, hanya 10 jam circadian zones ini terjadi. Nah, eh, ini
patokannya itulah adalah jam bangun saat ada ketidaknyamanan di bulan Ramadan, berarti ada yang tidak selaras dengan alam karena waktu terbaik itu mengikuti Ramadan. Nah, kuantum protokolnya itu adalah circadian zones orang. Kita kan mau pengen bangun di jam 4 pagi, berarti LBT-nya adalah setengah 3 pagi. 90 menit sebelum daily wake up time. Jadi ya tadi jam 4 pagi dikurangin 90 menit adalah setengah 3 pagi. Maka jam 8.30 malam itu sudah harus tidur karena sudah masuk circadian dead zone. Dan 6.30 itu adalah akhir circadian zones-nya. Nah, maka bila blue light mengenai paparan lampu selama circadian zones, malam berikutnya tidur kita itu akan lebih larut. Sedangkan melatonin nggak bisa terproduksi dan nggak akan bisa ngantuk. Nah, kalau kita kena blue light setelah LBT, maka malam berikutnya itu akan tidur lebih cepat. Melanoksin itu tersimulasi oleh blue light baik di matahari maupun lampu atau screen. Nah, maka orang insomnia itu terapinya adalah mengenakan blue light di 4 jam setelah LBT. Sekarang coba kita hitung ya. Kalau teman-teman mau itikaf, mau bangunnya jam 1 malam. Nah, kira-kira kita ngenain blue light-nya itu kalau jam 1 malam, berarti LBT-nya kapan? Coba di chatting. Kalau jam 1 malam, LBT-nya kapan? Lowest body temperature-nya kapan? Cara ngitungnya gimana? Bingung ya? Kalau jam 1 malam, berarti setengah 12. Nah, setengah 12 itu nanti kita udah bisa mulai paparkan dari jam 1 malam, setengah 12 sampai jam 4. Jadi dikurangin 90 menit teh. Dikurangin 90 menit dari jam 1 malam. Dikurangin 90 menit berarti kan jam setengah 12. Nah, dari jam setengah 12 ditambah 4. Dari setengah 12 ditambah 4 berarti sampai setengah 4 itu bisa dipakai bantuan dari paparan si lampu tadi. Si paparan lampu dari HP tadi. Nanti mungkin bisa diulang-ulang ya. Ini dibacanya emang agak pusing. Nah, nanti bisa dimaksimalkan lagi. Sepertinya semua materinya sudah selesai. Insya Allah nanti kita bisa masuk ke tanya jawab. Barangkali ada yang ingin raise hand, Teh. Iya, baik, Masya Allah, jazakillah khairan, Teh Inai, materinya luar biasa, Masya Allah. Anak langsung saja dilanjut ke sesi tanya jawab. Anak persilahkan kepada umahat yang hadir kajian siang hari ini agar yang mau bertanya bisa raise hand untuk bertanya secara langsung kepada Teh Inai atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silahkan umahat yang mau bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Teh, jenis panas atau dingin tubuh itu setiap orang sama ya? Jenis panas atau dingin tubuh itu setiap orang beda-beda. Beda-beda. Nah, itu bisa dipelajari ya. Dipelajarinya itu ada tulisannya di Instagram Ana. Atau bisa beli bukunya Ustadz Abdurrahman Dani. Atau bisa cari di YouTube ada mengenal panas dingin tubuh gitu. Iya, baik. Semoga terjawab, Ukti Bentar, Sulistiawati. coba share ya. Contohnya bagaimana sih ciri tubuh yang panas dan bagaimana ciri tubuh yang dingin.
sambil Baik. menunggu pertanyaan lainnya. Boleh Teh kalau ada pertanyaan lain? Iya, Nanti bisa ada balik. pertanyaan masuk dari Ukti Febi Teh dari Bekasi. Pertanyaannya, kalau hypertiroid kista itu berarti kondisi panas ya Teh? Apakah benar-benar harus makan makanan dingin tanpa makanan panas Teh atau dikombinasi? Silahkan Teh. Ini sharing screen-nya yang mana ya Teh? Bentar, kok menghilang. Oke, hipertiroid dan kista, iya kondisinya panas. Nah itu bisa, tapi ini Teh, kalau kalau saya pelajari ya, ini nanti balik lagi ya ke yang tadi pertanyaan kista dan hipertiroid. Nah ini ada di postingan Ana di Instagram di paling atas tengah itu ada tulisannya bioindividuality atau sadar diri. Nah, kondisi sadar diri itu perlu kita bantuan dengan guru. Kalau yang sudah apa namanya bermanhaj salaf itu bisa ke Ustazah Ashifa Holistic Medicine. Ah, Nah, beliau punya kelasnya yang bisa teman-teman beli rekamannya atau ke Ustadz Abdurrahman Dani juga punya bukunya ada di Tokopedia atau Shopee. Nah, ciri-cirinya tubuh panas atau tubuh dingin dan penyakit panas atau penyakit dingin itu ada di tabelnya di sini. Jadi nanti disesuaikan makanannya juga. Nah, sedangkan untuk panas, kalau tadi hipertiroid dan juga kista itu untuk makanan-makanan yang panas, maka butuh herbal-herbal yang bersifat dingin, contohnya pegagan, mengkudu, lidah buaya, air kelapa, dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau kita saat ini sudah pelajari, itu tubuh itu tidak hanya terdiri dari layer fisik aja, tapi juga ada layer mental. Nah, kalau kondisi beberapa penyakit yang menyebabkan hipertiroid itu dibahas oleh Ustadz Abdurrahman Dani adalah kondisi di mana saat itu pemilik penyakit tidak bisa mengungkapkan apa yang dia tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu teh. Jadi kadang ada namanya psikosomatis ya. Psikosomatis atau ketika eh, sakit yang mengganggu layer emosi atau layer mental itu qadarullah ditahan terus-menerus sehingga mengakibatkan efek ke dalam tubuh layer fisiknya. Nah, untuk orang yang hipertiroid, untuk orang yang kista, tubuh kita itu ada energinya dan emosi itu ada energi-energinya. Oleh karena itu, kenapa di dalam Islam kok ketika marah itu disuruh berwudu? Karena marah itu adalah kondisi emosi tubuh, nah rasa panas yang mendominasi, maka didinginkan dengan wudu untuk bisa lebih dingin, dengan duduk, dengan tidur gitu. Sedangkan untuk orang-orang yang merasa sedih, itu disarankan untuk makan talbinah karena talbinah itu sifatnya hangat, jadi menghangatkan tubuh, jadi dia bisa mengembalikan ke kondisi normal. Nah, Masya Allah indah itu sudah apa? Islam itu sudah indah ya, banyak ajaran-ajarannya itu yang sudah sesuai dengan kondisi tubuh kita sebenarnya. Cuman eh, karena tidak semua orang mempelajarinya, maka sebenarnya ada juga kepentingan kita sebagai pemilik tubuh untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Nah, untuk orang-orang yang tadi memiliki, ini ada juga tulisannya di Instagram Ana ya, orang yang memiliki kista atau punya hipertiroid, nah itu tuh ada rasa-rasa sebenarnya yang mereka tidak mungkin mereka belum bisa menyelesaikannya mandiri dari saat muhasabah harian di malam hari atau belum bisa journaling, nah itu bisa mendekat ke pendamping pemulihan atau ke psikolog karena menurut Ustadz Abdullah Roy juga dibolehkan ketika seseorang punya gangguan psikolog sampai mengganggu aktivitas hariannya atau bahkan sampai ke layer fisik dan sehingga mempunyai chronic disease seperti kista ataupun hipertiroid. Nah, itu nanti bisa Japri lebih lanjut ya untuk langkah-langkah pemulihan layer emosi tubuh itu seperti apa. Mungkin itu teh bayangannya.
Ya, sudah Teh? Iya, sudah. Oh ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ukti Fitriati. Bismillah Teh, untuk tubuh yang sudah tidur cukup namun tetap masih terasa lelah ketika bangun, apakah memang bergantung dari kondisi panas atau dingin dari tubuh atau ada masalah lain? Jazakillah khair. Silahkan Teh. Ini masih belum detail ya bagaimana lelahnya itu seperti apa. Apakah hanya dari setelah bangun tidur saja atau tidak? Karena ada yang namanya chronic fatigue syndrome. Jadi, ketika seorang ibu itu setelah melahirkan tidak mengerjakan PR dengan baik, di sini kan juga nggak dituliskan ibunya itu baru lahiran atau punya anak berapa, usianya berapa, punya keturunan dari ayah ibunya punya sakit apa aja. Nah, jadi aku nggak bisa langsung ngejudge kondisinya seperti apa. Tapi yang bisa mungkin digambarkan, bisa dicari tahu lebih lanjut apakah kelelahannya itu over sampai disebut dengan chronic fatigue syndrome karena kalau iya chronic fatigue syndrome ini bahkan ketika misal ya contohnya karena aku mengalami sendiri itu tahun lalu yang aku bilang pernah sakit autoimun itu sebelumnya juga diawali dengan chronic fatigue syndrome dulunya dulunya ketika Ana masih muda itu tuh sangat besar energinya ya, bisa melakukan banyak aktivitas, jarang istirahat. Nah, lalu ketika punya anak satu, dua, tiga, itu masih bisa handle semuanya sendiri, sampai ketika kelahiran anak kelima, keenam ini udah mulai drop tubuhnya. Nah, terjadilah chronic fatigue syndrome pada tubuh. Jadi, orang lain ketika bilang itu lelah gitu, melelahkan gitu. Melelahkan tuh misal kita sama-sama naik 1.000 tangga. Nah, orang lain itu naik di tangga yang ke 9 ke 800 baru merasa lelah, tapi Ana tuh di tangga yang ke 300 tuh udah merasa lelah. Dan ketika sudah sangat lelah, itu tuh sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai ngedrop, sampai tiduran aja bisanya. Nah, itu berarti perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena bisa kemungkinan ada autoimun. Nah, kondisi autoimun ini melatar belakangi munculnya keluhan chronic fatigue syndrome. Jadi, kelelahan itu sebenarnya hanyalah iceberg ya, Teh. Hanya gejala di luarnya aja. Jadi, perlu tahu akar masalahnya di dalamnya itu apa. Nah, gitu. Jadi, kelelahannya ini pertama bisa dikejar dengan suplemen, yaitu suplemen-suplemen yang sifatnya untuk imun. Contohnya adalah dengan vitamin C, zinc, vitamin D, sudah pernah tes vitamin D atau belum, Eh, terus bisa pakai herbal-herbal, terus juga bisa pakai apa namanya makanan-makanan bone broth seperti itu. Nah, bila masih belum selesai juga masalahnya, maka bisa kon- konsultasi ke TCM, eh, bisa ke Ustazah Syifa yang tadi Ana sebutkan dengan foto lidah nanti akan terlihat tubuhnya seperti apa. Seperti itu Teh kondisinya. Iya, baik. Semoga terjawab Ukti Fitriati. Selanjutnya masih Ukti Fitriati, beliau bertanya lagi, apakah bisa kondisi panas atau dingin tubuh dikurangi dengan bekam, Teh? Nah, kalau untuk tubuh yang defisiensi itu nggak bisa ya Teh. Kalau dingin masih bisa sakit-sakit yang dingin, tapi hanya di titik-titik tertentu dan juga bekamnya nggak bekam basah. Tapi kalau tubuhnya itu penyakitnya penyakit panas, itu bisa dengan bekam. Nah, yang disarankan untuk bisa semuanya itu akupuntur. Nah, ini tadi postingan yang tentang lelah, ini kalau ibu-ibu dari PR setelah melahirkan tidak dikerjakan dengan benar sehingga ada namanya sebutannya postpartum depression. Nah, postpartum depression itu kondisi yang sampai menggerus kondisi tubuh gitu. Jadi tubuhnya itu sampai tidak merasa nyaman untuk kembali beraktivitas normal. Ciri-cirinya adalah diantaranya kelelahan yang tadi. Nah, cara mengejarnya bisa dengan eh, beberapa suplemen atau bisa juga dengan beberapa makanan dan sebagainya. Ini ada tulisannya di IG Ana, nanti bisa dicari yang depannya seperti ini. Itu Teh. Barangkali ada yang raise hand, Teh. Ya, baik.
Ada Ukti Alfianita yang raise hand. Silahkan Ukti Alfianita untuk open mic-nya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Inai, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Izin bertanya, Teteh, apa namanya? Anak kan kemarin itu awal puasa itu kuat tuh puasa. Anak kan lebih nyusui, anak kedua Iya. nyusuin usia 10 bulan. Dan anak ngerasa banget emang nutrisi itu belum balik dan pokoknya masih amburadul dah kesehatan gitu kan ya. Terus nyoba puasa, ini 3 hari kuat. Udah gitu langsung hari ketiga belum selesai itu dia mabok teh, pusing, mual, muntah gitu sampai muntah gitu. Terus akhirnya berhenti dulu 3 hari. Udah enakan, anak puasa lagi, kuat teh. Terus udah gitu nggak kuat lagi, akhirnya libur lagi sehari. Nah ini sekarang juga lagi libur nih teh, karena pusing itu tadi. Itu yang salah kira-kira apa ya teh, selain nutrisi ya? Karena itu udah pasti banget kayaknya nutrisi gitu. Terus memang apakah yang kedua teh, apakah hormonal ibu setelah melahirkan itu baru bisa stabil setelah 7 tahun teh? Karena untuk kayak program diet itu tuh kayaknya susah banget. Gitu teh, udah 2 pertanyaan itu aja, semoga terjawab. Afwan teh, jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Kalau Masya Allah ini tadi ya Teh mungkin terlambat ada di materi awal Ana untuk khusus puasa bagi ibu hamil dan menyusui yang punya defisiensi itu sebaiknya ada juga beberapa treatment yang perlu dilakukan. Di antaranya menjaga asupan makan, fokus pada makanan NDF aja. Nah, tetehnya udah tahu belum makanan NDF itu seperti apa? Terus udah konsumsi bone broth belum? Terus ada suplemen yang dikonsumsi saat berpuasa atau enggak? Karena untuk ngejar bisa puasa aja itu untuk ibu menyusui yang punya defisiensi, yang punya PR tadi, itu tuh paling enggak vitamin C, vitamin D ini harus masuk gitu. Jadi untuk bisa stay healthy selama puasa. Nah, jadi kalau on off itu enggak terus menjadikan tubuhnya jadi kuat dan siap berpuasa kalau enggak dikerjain PR-nya. Nah, terus kalau misal dipaksakan, apakah udah dicoba tadi yang saran Ana dengan berlatih nafas ya, karena tadi untuk memaksimalkan kondisi eh, energi kita ya. Untuk berpuasa tuh energi tuh nggak hanya diambil dari makanan, tapi juga dari pengolahan makanan yang diolah oleh sel menjadi energi dengan bantuan nafas, pola nafas yang baik. Nah, nanti untuk kondisi apakah memang setelah 7 tahun itu baru kembali ke normal, bila masalahnya adalah tidak bisa kembali apa ya turun berat badan itu kemungkinan bisa karena hormonalnya, kemungkinan bisa karena pola makannya. Nah, hormonalnya ini harus juga dicek apakah punya hipotiroid. Untuk orang-orang yang punya hipotiroid itu ibaratnya makan angin aja tuh udah gendut gitu, bakal gendut gitu. Nah, ini contohnya terjadi dari hipotiroid. Ini ketidakseimbangan hormon. Nah, ini bisa dikejar dengan makan ada suplemennya, ada namanya suplemennya itu selenium. Ada juga makanan yang cocok buat orang hipertiroid yaitu VCO dan juga kacang Brazil itu 2 biji sehari. Nah, itu teh kalau untuk ngejar bisa berat badan normal selain dari olahraga dan atur makan ada tambahan suplemen lagi yang perlu dikonsumsi. Nanti detailnya bisa japri di IG ya. Soalnya kebetulan Ana juga punya hipotiroid. Ya, baik. Semoga terjawab Ukti Alfianita. Iya, Ana lanjut ke kolom chat lagi, Teteh. Ada dari Mila Ummu. Mila Ummu Abang, domisilinya di Bandung. Pertanyaannya, kalau referensi akupuntur yang sunnah di mana ya, Teh? Silahkan, Teh. kalau di Bandung bisa ke IG Ella Setiawan. Ella, bentar ya, Ana cek ya. Kebetulan beliau juga teman yang sudah belajar sunnah. Eh, IG-nya ini ya. Nanti kalaupun beliau sedang nggak bisa karena baru melahirkan, nanti bisa mereferensikan ke orang lain. Nah, ini Teh Ella Setiawan. Juga bikin kelas untuk akupuntur. Iya, semoga terjawab Ukti Mila. Selanjutnya ada Ukti Tia dari Semarang. Pertanyaannya, kalau alergi debu dan dingin, sebaiknya bagaimana treatmentnya Teh dari segi holistik? Jazakillah khairan. Silahkan Teh.
Nah, ini kurang jelas ya, Teh. Alerginya itu munculnya di pernafasan atau di kulit gitu. Karena nanti treatmentnya ya ada sedikit perbedaan. Cuman di awalnya itu tetap kalau pendekatannya juga harus Ana tanyakan. Em, jadi gini, teman-teman konsepnya Allah itu Ashifa, Allah Maha Penyembuh. Jadi Allah lah yang memberi kesembuhan, baik itu kita mau berobat pakai obat dokter, mau pakai herbal, mau pakai suplemen vitamin atau yang disebut dengan em, apa ya, holistic medicine atau integrated medicine. Nah, itu banyak banget caranya. Jadi kalau dari Ana itu harus tahu lebih detail. Teteh ini sebenarnya budgetnya berapa, kondisi keluarganya seperti apa, terus yang bisa dilakukan apa. Karena nggak semua orang, ketika Ana sampaikan, oh bisa dengan diet, cara dietnya seperti ini. Ternyata dia orangnya punya beban, maksudnya contoh seperti anak. Anak punya beban anak-anak yang banyak, sehingga untuk mengatur diet itu agak kesulitan. Tidak, kalau teman-teman lihat di Instagram, Ana melakukan beberapa diet, tapi tidak se-strict beberapa orang di lingkungan Ana yang Ana tahu gitu. Nah, tapi kalau dengan pendekatannya suplemen, itu nggak semua orang bisa konsumsi suplemen karena harganya. Nah, kalau kondisinya herbal, itu bisa mungkin, tapi harus cocok kalau ke herbal itu untuk tubuh yang dingin. Nah, jadi harus ngobrol lebih detail, jadi bisa japri di IG, nanti bisa disebutkan kayak kondisinya lagi habis melahirkan atau enggak, anaknya berapa, budget sebulannya berapa, terus kondisi kemampuannya alat masaknya yang sudah dipunya apa saja seperti itu Teh. Nanti bisa Ana bantu lewat Instagram. Iya, baik. Semoga terjawab Ukti Tia. Bisa nanti lanjut ke Instagramnya Teh Ina ya untuk melanjutkan konsultasinya. Iya Teh Rahil, syukron jazakillah khair. Baik, sepertinya udah habis juga pertanyaan dari Ummahat. Alhamdulillah. Mungkin ada tambahan dari Teh Inai untuk penutup, Teh, silahkan. Em, Syukron jazakumullahu khairan umahat semua. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa kita maksimalkan untuk memanfaatkan Ramadan kali ini. Allah ridhoi untuk dipraktekkan, lalu juga bisa jadi apa ya, batu loncatan untuk teman-teman mempelajari keilmuan holistik, karena sebenarnya yang paling berhak mendapatkan manfaat dari ilmu kesehatan itu adalah tubuh teman-teman dan keluarga sendiri. Nah, mungkin sekian dari Ana. Ana mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan yang tidak sesuai ataupun yang masih salah. Untuk itu Ana mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Syukran Teh. Baik, Masya Allah, jazakillah khairan Teh Inai atas waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga menjadi amal jariah dan menjadi penyebab Teh Inai masuk jannah insya Allah. Dan semoga kita yang hadir di siang hari ini bisa menerima ilmunya dengan baik dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Antuna terus bersemangat ya untuk ikut belajar bersama kajian kita agar waktu kita lebih bermanfaat, lebih berkah, karena menuntut ilmu tidak ada batasan usia, sampai kapanpun kita tetap harus menuntut ilmu. Ana mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari Ana sebagai moderator siang hari ini. Jazakumullah khairan kepada ummahat yang sudah menyempatkan waktunya hadir siang hari ini. Kita bertemu lagi insya Allah di kajian kita yang selanjutnya bersama narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Barakallahu fikunna jami'an. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.